Semangat rekonsiliasi selalu dikumandangkan dan bahkan dipraktikkan Presiden Prabowo Subianto demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Presiden Prabowo juga mengajari masyarakat agar tidak mempunyai dendam politik dengan mengajak seluruh partai politik untuk bergabung dalam pemerintahannya dan bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Meskipun partai politik yang diajak bekerja sama itu pernah berseberangan dengannya. Dari sejumlah partai politik yang pernah berhadapan dengan Prabowo pada Pilpres 2024, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang dipimpin Megawati Soekarno Putri yang memilih menjadi oposisi. Meskipun belakangan, partai politik berlambang banteng ini menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menerima dengan legowo sikap yang diambil PDIP sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Bahkan ia tetap menghormati Megawati, seniornya, sebagai sesama rekan seperjuangan pada Pilpres 2009 dan sebagai Presiden RI kelima sekaligus putri proklamator Bung Karno. Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menghilangkan dendam politik, bahkan dendam pribadi, demi masa depan Indonesia menuju negara maju sesuai cita-cita seluruh bangsa. Dalam kaitan ini pula lah, Presiden Prabowo memberikan gelar pahlawan nasional bagi dua mantan Presiden Republik Indonesia, yakni Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, serta Soeharto atau Pak Harto. Gelar itu diberikan selain untuk mengajari rakyat menghargai jasa-jasa para pemimpin bangsa terdahulu, juga untuk merintis terwujudnya rekonsiliasi nasional secara menyeluruh, agar bangsa Indonesia bisa menatap ke depan dan melupakan masa lalu yang kelam dan menyakitkan, kemudian menggantinya dengan kenangan-kenangan positif yang juga ditemui pada masa-masa tersebut. Dengan kata lain, bagi Prabowo tidak ada yang namanya dendam politik dan dendam pribadi, dan ia ingin agar bangsa Indonesia pun memiliki sikap yang sama. Sikap Presiden Prabowo ini berbanding terbalik dengan sikap Presiden RI kelima dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang selalu memelihara dendam tak berkesudahan. Rakyat Indonesia melihat bagaimana Megawati tetap menyimpan dendam terhadap Presiden RI kedua Soeharto, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang dianggap membalelo terhadap ketua umum partainya pada Pilpres 2024. Dendam Megawati terhadap Soeharto terlihat dari penolakan kerasnya atas penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional yang diputuskan Presiden Prabowo pada 10 November lalu. Sikap Megawati ini memancing netizen untuk membuka aib Bung Karno, ayahnya yang sebenarnya sudah dilupakan orang dan bahkan sudah ditutup-tutupi oleh Presiden RI kedua Soeharto. Soeharto menolak mengajukan Soekarno ke pengadilan seperti yang diinginkan banyak orang. Bahkan Soeharto kemudian mengabadikan nama Soekarno yang disandingkan dengan nama Bung Hatta sebagai nama bandar udara internasional yang dimiliki Indonesia. Tetapi Megawati sama sekali menutup mata atas jasa-jasa Soeharto dan terus-menerus membesar-besarkan nama Bung Karno ayahnya, seakan-akan hanya Bung Karno lah presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Padahal banyak orang masih ingat sikap Bung Karno ini sangat tidak demokratis. Ia memenjarakan seluruh lawan politiknya tanpa melalui proses pengadilan, sehingga tersebutlah sejumlah nama tokoh yang pernah sama-sama berjuang dengan Bung Karno mendirikan republik ini justru dipenjarakan karena berbeda pendapat. Di antaranya Sultan Syahrir yang akhirnya meninggal dunia di penjara Soekarno. Kemudian tokoh-tokoh masyumi seperti Muhammad Natsir, Muhammad Rum, serta tokoh-tokoh masyumi lainnya. Bahkan Buya Hamka, ulama besar yang sangat dihormati, ikut dipenjarakan lantaran berbeda pendapat dengan Soekarno. Soekarno selalu menggunakan alasan subversif untuk memenjarakan lawan-lawan politiknya. Soekarno juga memenjarakan dua jurnalis senior, Muchtar Lubis dan Rosihan Anwar, dan memberangus harian Indonesia milik Muchtar Lubis serta harian Pedoman milik Rosihan Anwar, pertanda bahwa ia tidak menghargai kebebasan pers. Banyak orang masih ingat bagaimana terpuruknya ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno yang menjalankan prinsip ekonomi terpimpin, lantaran Soekarno telah menjadikan politik sebagai panglima dan membiarkan rakyatnya sengsara karena mengabaikan pembangunan ekonomi.
Kondisi keterpurukan ekonomi Indonesia yang nyaris terjun ke titik nol dengan angka inflasi mencapai 600% pada masa pemerintahan Presiden Soekarno itulah yang kemudian diselamatkan Soeharto dengan trilogi pembangunannya, yakni stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Salah satu hasilnya adalah swasembada beras dan terkendalinya harga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan kata lain, Soeharto lah yang telah menyelesaikan permasalahan bangsa yang diwariskan Soekarno. Pun jangan lupa, Soekarno pula lah yang telah merangkul Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pernah berkhianat kepada Republik pada tahun 1948, sehingga partai ini menjadi sangat besar dan kuat, dan kembali melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara melalui aksinya yang disebut sebagai Gerakan 30 September 1965. Itulah masa-masa kelam Republik Indonesia pada ujung era Orde Lama yang dipimpin Soekarno. Masa-masa kelam akibat ulah Soekarno ini sebenarnya sudah dilupakan orang, dan bangsa Indonesia lebih mengedepankan Bung Karno sebagai proklamator dan salah satu pendiri Republik Indonesia Merdeka. Terlepas dari berbagai kesalahannya, bangsa Indonesia tetap menghormati Bung Karno dan tidak pernah melupakan jasa-jasanya. Tidak seperti Megawati yang tidak pernah menghargai jasa-jasa presiden sebelumnya, kecuali Bung Karno ayahnya. Namun, gara-gara sikap keras Megawati yang menolak gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, sebagian kalangan melalui media sosial mengungkap kembali aib sejarah Bung Karno, termasuk kebiasaannya berdansa-dansi serta kecenderungannya sebagai womanizer. Berikutnya, kesalahan Megawati sewaktu menjadi presiden pun diungkapkan kembali, seperti lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, dijualnya Indosat yang merupakan salah satu aset negara ke Singapura, dan dihentikannya kasus BLBI yang merupakan salah satu kasus mega korupsi yang pernah terjadi di negeri ini. Juga banyak orang jadi ingat bagaimana Megawati menyimpan dendam terhadap Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang mengalahkannya pada kontestasi Pilpres 2009. Selama SBY menjadi presiden RI dalam 2 periode, Megawati tidak pernah mau menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, meskipun SBY selalu mengundangnya. Megawati ogah bertegur sapa dengan SBY, bahkan hingga sekarang. Pertanda bahwa dendam politiknya tidak pernah berakhir. Megawati seakan menutup mata bahwa SBY lah yang menetapkan gelar pahlawan nasional untuk Bung Karno melalui keputusan Presiden nomor 83 tahun 2012, meskipun mendapat penolakan dari berbagai pihak. Masyarakat akhirnya mengenal Megawati sebagai mantan presiden yang selalu menyimpan dendam. Sifat ini tentunya sangat tidak mendidik dan sangat jauh dari sikap kenegarawanan yang didambakan rakyat. Sebagai salah seorang pemimpin bangsa, Megawati seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik yang bisa diteladani rakyat, bukan memelihara perpecahan dan lebih mementingkan kelompoknya di atas kepentingan seluruh rakyat. Sikap Megawati ini semakin mempersulit proses rekonsiliasi nasional secara menyeluruh, seperti yang tengah diperjuangkan Presiden Prabowo Subianto. Megawati tanpa disadarinya telah mengajari masyarakat agar memelihara dendam. Sementara di sisi lain, Presiden Prabowo selalu memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak menyimpan dendam dan selalu menghargai jasa-jasa para pemimpin terdahulu. Megawati juga tidak belajar kepada Gus Dur yang menolak politik balas dendam terhadap Soeharto, meskipun Gus Dur dan Soeharto pernah saling berseberangan. Men of our time.